malah malas-malasan. Semua orang sibuk persiapan besok. Kamu ngapain aja sih? Gak bantu apa-apa. Padahal cuma kamu loh pewaris usaha yang kamu. Apa sih ibu, orang belajar buat berguna juga. Malah melawan ya. Kamu buruan siap-siap. Bukannya kamu mau disembelih. Iya, kamu jangan lupa kalau kamu seekor sapi yang akan disembelih di lebaran ini. Buruan kamu ceritakan sama ibumu kalau kamu lagi nggak baik-baik aja. Jangan. Bukankah keluarga kamu selama ini tidak peduli denganmu? Iya, cepet siap-siap. Kamu harus disembelih. Aku sudah mengingatkanmu. Selanjutnya keputusanmu. Allahu Akbar, Allah. Ibu mau siap-siap. Iya, kita kan mau lihat orang sembelih sapi. Ayo, buruan siap-siap. Sembelih? Apakah waktunya aku disembelih? Iya, ini itu kan berputar. Ini saatnya waktunya aku disembelih. Tuti, kamu ngomong apa sih aneh-aneh aja? Ya udah, pokoknya kamu bantuin. Iya, kamu iya, kan sampai. Bu, Ayo potong daging saya, Bu. Apa maksud kamu nih? Kamu tuh manusia bukan sapi. Gimana cara menyembelih kamu? sapi, Bu. Daging saya bagus kayak sama sapi lainnya. Aneh-aneh aja kamu nih. Enggak, aneh daging saya. Ayo sembelih saya. Saya nggak punya pisaunya. Kamu cari dulu pisaunya ya. Nanti saya bantu sembelih. Saya ada pisau dulu. Iya ya, ambil. Saya ambil, Bu. Iya ya. Ada yang aneh seperti aneh kenapa? katanya ini mau. Ih, kalian bercanda aja deh. Enggak, Bu. Dia mau disembelih kayak dari korban. Kemana dia pergi? Sana, ke sana. Ayo. Bisa betul sih. Kamu dari mana sih? Ibu bisa. Tidak. Jangan bisa. Dengerin ibu nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ya, apakah ada ibu yang saya datang ke sini? Oh iya, aku benar kamu sering bukan menjadi anak saya. Oh, saya tidak tahu ibu. Saya insya Allah akan saya bantu dengan ibu itu yang saya ada. Soalnya anak saya sudah 1 bulan tidak nafsu makan, dia mengurung dirinya di kamar, tidak mau berbicara dengan siapapun. Pada temannya dia mengambil sapi yang Oh, ayo, kalau gitu mungkin saya akan bantu. Perlunya apakah saya boleh minta diantarkan pada anak itu? berapa itu anak saya. Apa benar kamu? Dia tidak masuk bisa.
Saya dapat tempat. Tapi kalau ketemu itu dan tangan dari depan. Saya akan membantu, tapi tidak ada orang yang menemukan sesuatu yang seperti itu. Terbukti setiap kurang senang dan tubuhmu itu masih turun. Orang lebih suka dengan sesuatu yang buruk. Maka kamu makan dan sedih, menjaga kesehatan. Setelah itu nanti saya akan kembali lagi ke sini pada membantu. Terima kasih. Apa yang kamu lakukan kepada anak saya? Dia sudah tak lagi sekarang. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya dengar kalau itu memang saudara satu dan ini sini. Tapi karena itu saya bilang dia harus makan terlebih dahulu biar sehat dan dia tidak dulu. Maka saya akan belajar dulu. Inilah penyakit yang disebut dengan skizofrenia. Itu penyakit. Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang mempengaruhi cara berpikir seseorang dan juga cara berperilaku seseorang. Orang dengan skizofrenia memiliki kesulitan dalam membedakan antara kenyataan dan juga halusinasi mereka atau khayalan mereka. Orang dengan gangguan skizofrenia juga memiliki kesulitan dalam mengolah pemikiran mereka, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang menjadi kenyataan dan juga halusinasi mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendengar suara-suara yang mungkin tidak didengar oleh orang lain, sehingga hal itu mempengaruhi cara berpikir mereka dan juga berperilaku pada diri mereka. Nah, apa penyebab dari skizofrenia? Sampai sekarang, itu belum ada faktor pasti mengapa akhirnya seseorang itu mengalami skizofrenia. Namun, dari beberapa penelitian, itu sudah menemukan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemungkinan risiko seseorang dapat mengalami skizofrenia. Faktor yang pertama itu adalah faktor genetika, yaitu di mana ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang juga mengalami gangguan skizofrenia, maka kemungkinan besar seseorang tersebut juga dapat mengalami gangguan yang sama. Faktor yang kedua itu adalah perkembangan otak, di mana adanya kelainan susunan otak atau perkembangan yang tidak optimal pada otak yang terjadi sebelum masa kanak-kanak ataupun pada saat bayi, sehingga hal itu mempengaruhi seseorang untuk mengalami gangguan skizofrenia. Dan untuk yang terakhir yaitu faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan seperti adanya infeksi virus, racun, dan juga pengalaman-pengalaman stres di masa kanak-kanak yang mempengaruhi seseorang dalam mengalami gangguan skizofrenia. Gejala yang sudah dijelaskan tadi itu hanyalah sebagian kecil dari gejala yang dialami oleh seseorang yang mengalami skizofrenia. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau ada beberapa kriteria atau simptom dalam mendiagnosa skizofrenia, seperti gejala positif, gejala negatif, fungsi sosial dan pekerjaan yang terganggu, gejala yang tidak disebabkan oleh zat psikoaktif atau kondisi medis lainnya. Gejala positif meliputi delusi, yaitu keyakinan yang salah dan tidak sesuai dengan kenyataan, halusinasi seperti mendengar, melihat, mencium, merasakan, atau merasakan hal-hal yang tidak ada. Selanjutnya, pikiran yang tidak terorganisir seperti ucapan yang tidak korehen atau melompat-lompat dari satu topik ke topik lainnya, serta perilaku yang tidak terorganisir atau katatonik, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan, aneh, atau kaku. Nah, dari 4 gejala ini, minimal untuk mendiagnosa skizofrenia, individu memiliki 2 gejala selama minimal 6 bulan, atau terdapat 1 gejala dengan intensitas berat dengan waktu minimal 1 bulan. Masuk ke gejala yang kedua, yaitu gejala negatif. Gejala negatif atau kehilangan dan pengurangan emosi atau perubahan sikap yang normal itu ditandai dengan beberapa kriteria seperti ekspresi wajah yang datar atau biasa disebut dengan afektif, kurangnya percakapan atau alogia, kehilangan minat dan kesenangan dalam aktivitas yang biasa disebut dengan avolition,
kekurangan motivasi atau abulia, serta ketidakmampuan untuk menjaga kebersihannya atau anhedonia. Nah, selanjutnya ada kriteria dari fungsi sosial dan pekerjaan yang terganggu. Seseorang dengan skizofrenia harus mengalami kesulitan yang signifikan dalam berbagai fungsi di tempat kerja ataupun sekolah atau dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Simptom lain dari skizofrenia yaitu gejala yang tidak disebabkan oleh zat psikoaktif atau kondisi medis lainnya seperti gangguan otak atau tumor. Nah, masuk kita ke dampak dari skizofrenia. Teman-teman tahu nggak sih kalau penderita skizofrenia itu pada umumnya mengalami kesulitan dalam membedakan antara kenyataan dengan pikiran yang ada. Selain itu, penderita skizofrenia juga tidak mampu untuk bicara secara logis, tidak dapat fokus, atau rapi dalam melakukan sesuatu. Serta penderita skizofrenia juga mengalami gejala-gejala negatif seperti tidak mampu melakukan fungsi sehari-hari, seperti mandi, tidak bisa berkomunikasi dengan orang sekitar, dan mengurung diri. Penanganan skizofrenia dapat dilakukan melalui pendekatan terapi untuk mengurangi gejala, meningkatkan fungsi harian, dan mendukung kesejahteraan psikologis pasien. Terdapat beberapa terapi yang dapat digunakan dalam penanganan skizofrenia ini. Yang pertama, yaitu Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, di mana CBT dilakukan pada pasien dengan tujuan untuk membantu pasien mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif atau delusional pada pasien. Yang kedua, yaitu terapi psikodinamik. Terapi ini berfokus pada konflik batin dan pengalaman masa lalu yang mempengaruhi kondisi pasien pada saat ini. Yang ketiga, yaitu terapi psikoedukasi. Dalam terapi psikoedukasi ini, memberikan informasi kepada pasien dan keluarganya tentang skizofrenia, termasuk gejala, penyebab, dan pengobatan. Yang keempat, yaitu Dialectical Behavioral Therapy atau DBT. DBT digunakan untuk membantu pasien dengan melakukan kelola emosi yang intens dan sulit dikendalikan, serta meningkatkan keterampilan interpersonal dan mengurangi perilaku impulsif. Yang kelima, yaitu terapi berbasis keluarga. Dalam terapi ini, bertujuan untuk mengurangi stres keluarga dan meningkatkan dukungan keluarga dengan mengajarkan keterampilan komunikasi yang efektif dan strategi pemecahan masalah yang efektif bagi keluarga dan pasien. Dan yang keenam, yaitu terapi rehabilitasi, di mana pada terapi ini berfokus pada pemulihan fungsi sosial dan profesional pasien skizofrenia, seperti melakukan pelatihan keterampilan, dukungan pekerjaan, dan program aktivitas harian. Dan yang terakhir yaitu intervensi berbasis komunitas. Dalam hal ini, berkaitan dengan kelompok atau komunitas yang menyediakan dukungan untuk pasien dan keluarga, serta memberikan layanan kesehatan mental dalam komunitas. Berdasarkan pada kasus yang terdapat pada video sebelumnya, menggambarkan bahwasannya seorang anak yang mengalami skizofrenia yang ditandai dengan adanya halusinasi auditori atau mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk disembelih seperti seekor sapi. Dan juga anak mengalami delusi, yaitu keyakinan bahwa dirinya adalah sapi yang harus disembelih. Anak tersebut memiliki waham bahwa ia adalah seekor sapi, di mana berdasarkan pada video tersebut terlihat datang seorang pemuda yang membujuk anak tersebut untuk makan dengan cara mengaitkan kesehatan fisik sang anak dengan delusi yang dialaminya untuk menunjukkan strategi kognitif behavioral untuk membantu penanganan pada kasus skizofrenia yang dialami oleh sang anak tersebut. Dan berdasarkan pada video tersebut, terlihat bahwasanya sang anak menuruti strategi yang dilakukan oleh pria tersebut, di mana hal tersebut menyatakan bahwasanya strategi yang dilakukan oleh pria tersebut berhasil untuk dilakukan pada kasus anak tersebut.